Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Ahmad Ali. Ya, saya dari Insight Chamber juga. Saya adalah Waka bagian IPA, terutama fisika. Saya kira nggak ada yang minat sama IPA. Ternyata ada juga. Tadi saya lihat ada yang request tentang transformator. Saya akan jawab itu. Ini saya kasih teorinya dulu. Kalau IPA disertai teori dulu, coy. Biar enak. Ya, ini sudah. Ini transformator. Apa itu transformator? Saya tulis dulu judulnya. Transformator. Transformator. Mator. Beda dengan transformer. Kalau transformator intinya sama ya, merubah ya. Transformator itu apa sih? Ya, transformator adalah alat untuk mengubah ya tegangan listrik, ya, tegangan atau nilai tegangan listrik, nilainya yang diubah. Nilai tegangan listrik. Nah, kenapa tegangan listrik perlu diubah nilainya? Begini ceritanya. Ya, waktu dibangkitkan, ya, pembangkit tenaga listrik ya, ini misalnya PLT, pembangkit tenaga PTL, ya, pembangkit tenaga listrik, ya. Pembangkit tenaga listrik ini misalnya membangkitkan itu dari kincir air misalnya, atau mungkin PLTA ya, disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau mungkin PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir itu eh, dibangkitkannya itu dari energi kinetik, yaitu putaran. Nah, putaran nanti intinya dikasih generator akan menghasilkan listrik yang AC ya, AC, alternatif current. Ya, alternatif current ini eh, tenaganya apa voltasenya ya, ini eh, harus kita naikkan. Lah kenapa? Nah, ini alasannya kenapa kok kita menggunakan transformator kok dari pembangkit itu dinaikkan ya, terus habis itu ditransmisikan ya, terus sampai ke rumah-rumah itu ya, ke rumah-rumah ini ya. Karena kita ingat rumus daya, P adalah V dikali I. Karena V sama dengan I dikali R, maka P bisa kita rubah ya, daya dalam membuat ini adalah V I kali R, maka akan menjadi I kali R kali I. Jangan iri nggak baik. Ya, I kuadrat R. Nah, intinya P itu berbanding lurus dengan I kuadrat, ya, berbanding lurus dengan V. Jadi efek dari besarnya ini lebih akan memakan daya di transmisi. Ya, jadi kenapa listrik PLN ini, kenapa PLN ya PLN pembangkit listrik nasional ini harus menaikkan tegangan pada saat transmisi ya, karena untuk menghemat daya. Biar daya yang hilang tidak banyak. Jadi misalnya ada mengapa harus dinaikkan untuk menghemat daya, atau dengan kata lain agar daya yang hilang selama transmisi ini kecil. Ya, jadi agar daya yang hilang selama transmisi ini menjadi kecil. Itu adalah alasan kenapa kok ada dinaikkan tegangan terus sampai rumah, ya, diturunkan lagi. Ya, diturunkan lagi untuk apa? Biar aman. Ya. Jadi sampai rumah diturunkan lagi aman karena semakin tinggi voltase itu semakin berbahaya. Ya, jadi eh, PLN itu akan mempunyai dua tantangan. Kalau terlalu tinggi berbahaya, kalau terlalu rendah rugi. Maka harus dinaikkan, diturunkan lagi ya dalam proses transmisinya. Ini alasan kenapa transformator dipakai. Terus kedua yang saya akan
ceritakan di sini. Wah, kayak dongeng. Cara kerja transformator. Jadi di sini saya menerangkannya tidak terlalu mendetail, saya menerangkan secara umum saja, ya. Jadi pada intinya kalau ada arus listrik yang melewati suatu kawat akan timbul medan magnet, ya. Timbul medan magnet. Jika misalnya arusnya ke sana, timbul medan magnetnya arahnya kebalik ini, ke sana arahnya. Ya, sesuai dengan aturan tangan kanan. Ini saya tidak akan menjelaskan sejauh ini. Intinya kalau ada kawat, dia lalui arus akan timbul medan magnet, ya. Kemudian biar medan magnetnya besar, kawatnya dibuat menjadi lilitan, ya, medan magnetnya akan semakin besar. Makanya bentuk trafo itu selalu ada lilitan. Terus magnet yang sudah ditimbulkan akan ditangkap oleh lilitan lain, akan menjadi listrik lagi. Jadi dari listrik dirubah menjadi magnet, dirubah menjadi listrik lagi. Ya, jadi dan proses pengubahan ini dengan merubah-rubah banyaknya lilitan, ya, akan bisa kita atur listriknya itu kita naikkan atau kita turunkan. Ya, dapat poinnya ya, cara kerjanya melalui melalui jembatan magnet itu. Ya, listrik jadikan magnet, jadikan listrik lagi. Nah, dayanya secara konsep tetap. P primer ini seharusnya sama dengan P sekunder ini idealnya, tapi nggak mungkin kondisi ideal dicapai. Ya, jadi P sekunder, daya sekunder ini pasti ada faktor efisiensi kali daya primer. Ya, kita tidak akan membicarakan ini sampai sejauh ini. Di SMP cukup konsepnya bahwa seperti ini adalah konsep cara kerja transformator. Kita lanjutkan lagi, ya, adalah jenis transformator. Jenis transformator. Transformator. Kalau jenis transformator ini, Dik, ya, ini ada dua. Ada step up, ada step down. Apa itu transformator step up? Apa itu transformator step down? Step up itu menaikkan tegangan. Kalau step down menurunkan tegangan. Sesuai dengan bahasa Inggris, up itu naik, down itu turun. Nah, kita akan bandingkan transformator step up dan step down. Step up dan step down. Nah, step up dan step down bedanya kalau step up ini lilitan primer, ya, ini lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Nah, lilitan sekundernya lebih banyak. Ini adalah tegangan primer, V primer, ini adalah tegangan sekunder, V sekunder. Dan tegangan sumbernya ini harus bolak-balik. Kalau tidak bolak-balik, ini tidak akan bekerja. Hasilnya juga akan tegangan bolak-balik. Simbolnya bolak-balik seperti simbol sin, ya, simbol gelombang. Ya. Nah, ini V primer, V sekunder, nanti ada arus primer, ada arus sekunder. Ya, ada arus sekunder. Ada lilitan primer, ada lilitan sekunder. Dan kalau step up, lilitan primer ini lebih kecil dari lilitan sekunder. Untuk step down, untuk menurunkan tegangan, lilitan primernya lebih banyak. Nah, ini lilitan primernya lebih banyak. Ini V primer ya, ini adalah N primer, di sini sekundernya lebih sedikit. Ini adalah NS. Dan NP lebih besar dari NS. Ini untuk transformator step down. Ya. Nah, rumus umum, ini rumus-rumus yang terkait ada satu aja. Rumus bahwa VP dibanding VS itu sama dengan NP dibanding NS itu sama dengan, lah kalau dibalik IP IS banding IP. IS dibanding IP. Mungkin rumus kedua ya adalah daya. P primer ya P sekunder aja adalah efisiensi dikali P primer.
Ya, ini untuk dayanya. P sendiri adalah V dikali I. Ya, V dikali I. Berarti boleh kita tuliskan P sekunder adalah V sekunder, ya, dikali I sekunder sama dengan efisiensi dikalikan V primer kali I primer. Jadi ini boleh dianggap sebagai rumus. Ya, secara teori saya cukupkan sampai sini dulu. Ya, sekarang akan saya berikan contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal yang mungkin muncul. Ya, saya tunggu ya, kiriman soal HOTS dari kalian, ya, dari para anggota geng. Ya, jadi ini mungkin enggak HOTS-HOTS banget, tapi paling tidak kan ada contoh soalnya. Masa ada teori nggak ada contoh soal kan enggak enak. Soal yang pertama. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan kumparan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Berarti kita sambil bicarakan ini NP, ini NS. Ya, NP-nya berapa? Di sini ada besi lunaknya di tengah, ya. Tapi kita sedang tidak membicarakan ini. Masing-masing jumlah lilitan primer dan sekunder ini NP-nya adalah 500. Lilitan sekundernya adalah 5000. Oke. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Ya, harus bolak-balik. Kalau enggak bolak-balik ini enggak akan bekerja. Ya, adalah 220 volt. Berapakah tegangan keluarannya? Jadi yang ditanya adalah ya V sekunder. Kita punya perbandingan V sekunder banding V primer sama dengan N sekunder bagi N primer. Jelas ini adalah step up. Sekundernya pasti lebih besar dari 220. Jelas ini tidak mungkin. Nah, yang mungkin ada 3 ini, tapi harus kita hitung. Ya, Vs dibanding Vp-nya berapa? 220. Ns-nya adalah 5000. Ini 500. Nah, kalau kita coret tinggal jadi 10 ya. Ini adalah 10. Langsung aja coret ini 10. Berarti V sekunder adalah 220 tambah 01. Ya, yang C. Kita akan scroll ke bawah. Fungsi trafo adalah tadi sudah saya jelaskan. Ya, fungsi trafo adalah mengubah tegangan daya, mengubah tegangan arus bolak-balik. Ya ini, mengubah tegangan arus. Nah, tegangan apa arus ini? Pengatur tegangan arus arah membuat arus arah menjadi mengubah tegangan dan daya. Daya tidak dirubah. Ya, kalau itu dirubah itu sebenarnya karena hilang. Jadi tegangan diharapkan sama ya, seefisien mungkin. Mengubah tegangan bukan arus ya, mengubah tegangan bolak-balik. Atau fungsi trafo bisa mengubah nilai sebenarnya ya, mengubah nilai tegangan listrik. Di sini kalimatnya tidak ada yang enak masalahnya. Saya bikin sendiri aja. Mengubah nilai tegangan listrik. Kalau step up dinaikkan, kalau step down diturunkan. Dalam kondisi kacau seperti ini, ABC-nya membuat ini jelas salah. Pengatur ini jelas salah, ya. Pengatur tegangan arus arah secara salah, harus bolak-balik mengubah tegangan dan daya-daya enggak. Jadi yang terbaik jawaban yang B. Ya. Kemudian pada sebuah transformator terdapat kumparan primer yang mempunyai 1200 lilitan dan sekunder 1000. Nah, berarti primer lebih banyak lilitannya. Kita gambar sketnya juga harus lebih banyak. Sekundernya lebih kecil aja. Ya. Di sebuah transformator dapat kumparan primernya 1200. NP adalah 1200 sedangkan NS adalah 1000. 1000. Ya. Jika arus primer 4 ampere, I primer adalah 4 ampere, maka kuat arus sekundernya IS. Ya, kita punya IS banding IP sama dengan NP banding NS. I berbanding terbalik. Maka IS dibanding IP sama dengan NP-nya berapa? 1200 ya, dibanding 1000. 1,2. Ya, ini coret ya, dicoret tinggal 1,2 maka IS adalah ya 1,2 kali IP. IP-nya berapa? 4. Ya, ini akan menjadi 8,4 ya. 4,8 kebalik 4,8.
ya, 4,8 ampere. Nah, yang D ini. Kita scroll lagi. Ketika merancang sebuah transformator agar dihasilkan tegangan sekunder 220 volt, tegangan primer 110 volt. Nah, ini primernya adalah 110 volt, ya. V primernya adalah 110 volt. Ya, ini harus step up ini ya. V sekundernya adalah 220 volt, maka jumlah lilitan sekunder dengan lilitan primer adalah NS banding NP harus sama dengan VS per VP. VS-nya adalah 220, VS-nya adalah 110, maka ini akan ini ya, apa, tinggal 2, 1:2 seharusnya, ya. Berarti VS banding VP, ya, NS banding NP adalah 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 adalah sama dengan 12 banding 6, ya. Kan 2:1 juga ini ya, 2:1 boleh juga 12:6, kan sama saja, sama-sama dikalikan 6, ya. Ini berikutnya soal yang terakhir. Perhatikan diagram trafo berikut. Ini adalah lilitan primer, ini lilitan sekunder. Ini 220 volt, ini 1100 volt. Ini 200 lilitan, ini berapa lilitannya? Berarti ini adalah untuk primer, ini adalah sekundernya gitu aja ya. Jadi NS yang ditanyakan. NS dibanding NP sama dengan VS banding VP. NS-nya yang ditanyakan ya, NP-nya 200 ya, sama dengan VS-nya adalah 1100, VP-nya adalah 2200 ya. Ini nolnya cuma 1 ya, cuma 1. Ini 110 dibagi 22 kali 200. Maka NS sama dengan 200 kali 110 dibagi 22. Di sini 22 nolnya 3 kali dibagi 22. Jadi ini tinggal 1000. Ya, 1000 lilitan yang B. Oke, ini adalah contoh-contoh soalnya. Mungkin nggak terlalu hot, tapi paling tidak ada contohnya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Saya tunggu ya kiriman soal-soal hot dari kalian. Mungkin kalian ada soal hot yang mau dikirimkan, kirimkan saja ke grup ini loh. Grupnya mana ini? Grupnya ini dia. Ya, grup HOTS, grup GOTS ya. Kalian bisa kirimkan di sini. Ya, wow, ini ada yang mau join, saya terima dulu ya. Kalian bisa apa? Mengirimkan soal kalian yang HOTS IPA di sini. Kalau enggak ada, saya akan mungkin secara berkala akan memberikan rangkuman-rangkuman seperti itu untuk memancing agar ada soal yang bisa masuk ke ke grup. Oke. Untuk sementara gitu dulu. Cak Matali mau istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.